Firman Kudus untuk kebangunan pagi, ministri firman dan penyaluran Allah bagi ekonomi Allah. Minggu ke-8. Penyaluran Allah Tritunggal sebagai hayat ke dalam manusia tripartit menurut keadil benarannya, melalui kekudusannya dan kepada kemuliaannya. Hari kelima. Dasar ayat Alkitab diambil dari Roma pasal 6 ayat 19. Demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Roma pasal 8 ayat 11. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Di hari kelima ini kita memasuki poin Romawi 3 yang mengatakan bahwa kitab Roma mewahyukan bahwa dalam setiap gereja harus ada dasar keadil benaran Allah, prosedur Allah, proses kekudusan Allah, sifat Allah, dan sasaran kemuliaan Allah, ekspresi Allah, untuk membawa kita ke dalam hati Allah, untuk memiliki realitas tubuh Kristus melalui gereja-gereja lokal. Sangatlah penting bagi kita untuk membaca kitab Roma secara mendalam dan tidak membacanya secara dangkal. Dalam berita ini kita akan melihat perkara tentang penyaluran Allah Tritunggal menurut kebenarannya, melalui kekudusannya, dan kepada kemuliaannya. Di sini kita memiliki 4 kata penting: penyaluran, kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan. Seperti yang telah kita tunjukkan dalam berita sebelumnya, Paulus tidak memakai kata penyaluran dalam kitab Roma. Meskipun demikian, fakta tentang penyaluran Allah disiratkan di sepanjang kitab ini. Sebaliknya, kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan dibicarakan oleh Paulus dengan jelas. Penyaluran Allah adalah menurut kebenarannya, yaitu berdasarkan kebenarannya. Tidak hanya demikian, penyaluran ini melalui kekudusannya. Ini berarti penyalurannya diproses melalui kekudusan. Akhirnya, penyaluran ini adalah kepada kemuliaan Allah. Penyaluran ini menghasilkan kemuliaan Allah. Dalam Roma pasal 6 ayat 19, Paulus membicarakan tentang kebenaran kepada pengudusan. Ini menunjukkan bahwa kebenaran membawa kita masuk ke dalam kekudusan, ke dalam pengudusan. Penyaluran Allah Tritunggal terjadi melalui kekudusannya. Kekudusan Allah berhubungan dengan proses penyalurannya. Sebagaimana kematian Kristus adalah bagi kebenaran, demikian juga kebangkitan Kristus adalah bagi kekudusan. Pada kenyataannya, Kristus yang bangkit ini adalah unsur kekudusan itu di dalam kita. Kekudusan ini menunaskan kita, melahirkan kita kembali, dan menguduskan kita. Ini sepenuhnya perkara hayat. Roma pasal 8 ayat 11 mengatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Perhatikanlah bahwa dalam ayat ini Paulus pertama-tama membicarakan tentang Yesus, kemudian tentang Kristus Yesus. Nama Yesus berhubungan dengan kematiannya, dan gelar Kristus Yesus berhubungan dengan kebangkitan dan penyaluran hayat. Jadi, kematian berhubungan dengan Yesus dan memberikan hayat berhubungan dengan Kristus. Kitab Roma bukan hanya membahas atribut kebenaran dan kekudusan, melainkan juga membahas atribut kemuliaan. Pemuliaan ini dimulai pada waktu kenaikan Kristus dan akan rampung pada kedatangannya kembali. Kenaikan Kristus adalah bagi kemuliaan, karena itu kematian Kristus adalah bagi kebenaran Allah, kebangkitan Kristus adalah bagi kekudusan Allah, dan kenaikan Kristus adalah bagi kemuliaan Allah. Ketika Kristus datang kembali, pemuliaan orang-orang kudusnya akan rampung. Pemikiran ini terdapat dalam Roma pasal 8.
Dalam ayat 17, Paulus mengatakan bahwa jika kita menderita bersama Kristus, kita akan dimuliakan bersama Dia. Dalam ayat 18, ia selanjutnya berkata, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Seluruh makhluk dengan sangat rindu menanti dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah." Dalam ayat 30, Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang telah ditentukan, dipanggil, dan dibenarkan oleh Allah juga dimuliakannya. Ketika kita sedang dikuduskan, kita juga dimuliakan. Dengan pengudusan ini, kita akan menikmati pencicipan terhadap pemuliaan ini. Selanjutnya, pada poin A dikatakan bahwa kitab Roma mewahyukan tabernakel Allah sebagai kehidupan tubuh yang direalisasikan dalam kehidupan gereja dengan struktur dasar keadilbenaran, kekudusan, dan kemuliaan. Pembenaran melalui penebusan Kristus ada dalam pelataran luar, pengudusan ada dalam ruang kudus, dan pemuliaan ada dalam ruang maha kudus. Kehidupan gereja adalah Allah Tritunggal dibaurkan dengan umat pilihannya yang dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan, dan dibangun bersama untuk menjadi tabernakel, realitas tubuh Kristus dalam gereja-gereja lokal untuk merampungkan Yerusalem baru, tabernakel ultima Allah. Hari ini, setiap gereja lokal harus menjadi miniatur dari ekspresi Allah Tritunggal yang mulia ini. Kita yang ada di dalam gereja-gereja harus dapat berkata, "Iblis, lihatlah gereja ini. Di sini kamu dapat melihat kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan Allah." Ketika iblis melihat hal ini, ia akan dipaksa mengakui bahwa inilah hasil dari penyaluran Allah Tritunggal. Kita semua telah mati dalam Kristus, dan karena itu kita semua benar di mata Allah. Maka tidak ada dasar bagi iblis untuk menuduh kita atau menghakimi kita. Sekarang Kristus hidup di dalam kita untuk menguduskan kita, mentransformasi, mengubah kita, dan menyerupakan kita dengan gambar Kristus. Hasil dari proses ini adalah kemuliaan. Hal ini haruslah menjadi kesaksian yang diemban oleh setiap gereja dalam pemulihan Tuhan. Dalam setiap gereja haruslah ada dasar kebenaran, proses kekudusan Allah, dan sasaran kemuliaan Allah. Inilah penyaluran Allah Tritunggal menurut kebenarannya, melalui kekudusannya, dan kepada kemuliaannya, seperti yang diwahyukan dalam kitab Roma ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami gereja, tubuh-Mu yang di dalamnya ada dasar kebenaran, proses kekudusan Allah, dan sasaran kemuliaan Allah. Amin. Demikianlah firman kudus untuk kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.